tak mau semua makhluk harus menerima undang-undang ini. Terimalah undang-undang itu dengan jiwa yang besar dan merdeka, jiwa yang tidak menengadah, melainkan kepada Tuhan. Sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Jerbasuki mobil, sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Proklamasi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bun. Oh saya Salam Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baiklah, kita lanjut materi pembelajaran kita minggu kemarin. Kemarin kita kan sudah membahas teori-teori sekitar proklamasi. Nah, sekarang kita bertanya, adakah yang masih ingin bertanya mengenai pembelajaran tersebut? Saya, Bu. Ya, benar, silakan. Jadi kan minggu kemarin kita cuma membahas teori-teorinya saja. Lalu bagaimana dengan cerita di balik peristiwa tersebut? Oh, baiklah. Jadi, kita akan mulai menceritakan sejarahnya. Awalnya itu bermula dari peristiwa Vacuum of Power. Apa kemarin peristiwa Vacuum of Power? Kekuasaan. Nah, pada saat itu, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, terjadi peristiwa apa? Ada yang bisa menjawab? Bu, Ya, silakan. pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, Bu. Ya, pengeboman itu dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, Seattle or Rochester, New York, no longer exists. We're allowed to say there is reason to believe that the Japanese city of Hiroshima, approximately the size of Memphis or Seattle or Rochester, New York, no longer exists. General Spud smiled when asked if the new atomic bomb would be dropped again in the near future. But every indication is that it will be, for he announced that more B-29s are ready to follow the path.
Bung Karno! Bung Karno! Bung Karno! Bung, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, Bung. Ini saatnya kita merdeka, merdeka, Bung. Ada apa? Marilah kita duduk dulu. Iya, Bang. Terima kasih. Ada apa, Syahrir? Minum, silakan. Terima kasih, Bung. Iya, sama-sama. Jadi gini, Bung. Saya dengar Jepang telah menyerah tanpa syarat pada sekutu, Bung. Jadi, alangkah baiknya kesempatan ini kita gunakan untuk memerdekakan negara ini, Bung. Bagaimana pendapat Bung? Saya sudah tahu itu. Tetapi saya tidak bisa bertindak sendiri. Alangkah janggalnya bila saya memerdekakan, bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya sendiri ketuaan. Tapi, Bung, Maaf Syahrir, tapi saya tetap tidak bisa memerdekakannya sekarang. Karena semua itu sudah saya serahkan kepada PPKI. baiklah. Kalau begitu, saya pamit dulu, Bung. Ya, silakan. Anak muda, anak muda. Wikana, Ya, ada apa? bisakah kalian datang ke sini? Sekarang? Sekarang, saya tunggu di sini. Baiklah, kami kesana sekarang juga. Ada apa? Syarif menelpon. Mengapa dia menelpon? Dia menyuruh kita ke tempat itu. Mari kita berangkat sekarang. Ngapa engkau ngajak kami berkumpul di sini? Ada hal penting yang harus saya sampaikan kepada kalian. Hal apa itu? Jadi, saya mendengar Tuhan menyerah pada sekutu tanpa syarat. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jika kita bersama-sama membujuk Bung Karno, mungkin saja beliau akan setuju. Kita tidak boleh melakukan seperti ini. Benar. Jika bukan sekarang, kapan lagi kita merdeka? Kalau begitu, mari kita langsung ke Bung Karno. Ya sudah, mari. Assalamualaikum, Bung. Bung. Waalaikumsalam. Ada apa rame-rame? Ada hal yang ingin kami sampaikan, Bung. Ya sudah, lebih baik kita masuk terlebih dahulu. Ayo. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertahankan jiwa agung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah besok hari. Hah? Apa kau bilang? Jika kita merdeka sekarang, maka akan banyak rakyat kita yang terbunuh oleh tentara Jepang yang masih ada di daerah ini. Lebih baik kau potong saja leherku hari ini. Tidak usah kau menunggu esok hari. Sudah. Tidak ada gunanya kita bertengkar. Mari duduk dan kita selesaikan baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Kenapa harus dengan Bung Karno melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika Bung Karno tidak melakukan kemerdekaan malam ini, maka rakyat akan membunuh orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita, jika kita sendiri mampu mewujudkan kemerdekaan? Bukan begitu wahai anak muda. Yang saya pikirkan adalah kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri tanpa bantuan dari mereka. Saya yakin, Bung, kita pasti bisa.
Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, tenang. Hari sudah mulai gelap. Tidak baik kita membuat keributan seperti ini. Saya paham perasaan dari saudara-saudara sekalian. Namun, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya belum bisa menerima permintaan kalian tersebut. Saya belum bisa mengabulkan permintaan kalian. Karena saya takut akan ada banyak lagi rakyat yang akan terluka. Akan ada banyak lagi korban jiwa yang akan berjatuhan. Maafkan saya. Ya sudah kalau begitu, kami pamit, Bung. Silakan. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak segera untuk melaksanakan proklamasi. Apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak untuk melaksanakan proklamasi. Kau yakin? Tapi itu bukan hal yang benar. Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhinya. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita menempatkan mereka berdua? Saya akan menelpon Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Halo? Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, kami sepakat membawa Bung Karno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Bisakah kau menyediakan tempat untuk menyembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta? Baiklah. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk rumah kita akan menggunakan rumah Jio Kisong saja. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama Darwis. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan ke rumah Jio Kesong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Saya setuju. Saya juga setuju. Ya, sabar. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku masih ikut kalian ke Rengas Dengklok? Ini sudah menjadi kesepakatan kami untuk aku. Kami harus membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Apa maksudnya? Apakah kalian tidak bisa sayang seorang istri dan anak yang kecil? Kenapa Mas? Ini ketakutan dengan sama kalian. Begini mas, mereka bimbang kita akan Rengas Dengklok. Itu untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Istriku, jika kalian berdua ingin membawa saya, maka bawalah kedua diri. Baiklah, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang, Bung. Baiklah, kalau seperti itu, mari kita berangkat sekarang. Tapi saya akan mengganti baju terlebih. Baik, silakan.
Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda berdua dengan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatta, Bung Karno. ternyata mereka membawamu juga. Ya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatmawati dan Guntur juga. Iya, mereka juga membawa istri dengan satu. Jadi, sebenarnya apa maksud dan tujuan kalian membawa kami kemari? Mengapa kalian membawa kami ke sini? Sedangkan kalian tahu Jakarta tidak bisa tanpa kami berdua. Bukanlah. Ada Mr. Suwarjo di luar. Dia ingin bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Mari kita keluar menunggu. Mari. Apa perlu membawa Bung ke belakang? Baiklah. Ada apa, Bung? Ada yang ingin saya sampaikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Baik, silakan masuk. Baik. Silakan duduk, Bung. Baik. Ada apa, Bang? Jadi begini, Bung. Rapat PPKI batal karena Bung Karno dan Bung Hatta tidak ada di Jakarta. Saya juga ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Berarti berita itu benar adanya? Ya, benar, Om. Bukankah saya dan Syahri sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tetapi saya tidak percaya akan hal itu. Kita sudah tidak ada waktu lagi, Bung. Mari segera laksanakan proklamasi. Bukankah sudah aku jelaskan kepada kalian? Jika kita bertindak gegabah, maka Indonesia akan kembali hancur. Saya ingin berbicara dengan Bung Karno. Beri waktu kami 15 menit. Silakan. Mari, Bung. Baiklah, saya akan memenuhi permintaan kalian. Benarkah, Bung? Kalau gitu, tunggu apa lagi? Mari kita cari tempat membuat naskah proklamasi. Tapi ada dua syarat yang harus dipenuhi. Apa itu, Bung? Pertama, kembalikan saya dan Bung Hatta ke Jakarta. Karena kalian semua pasti tahu bahwa Jakarta membutuhkan kami berdua. Dan yang kedua, izinkan saya untuk bertemu dengan pimpinan Jepang untuk yang pasti. Maaf, Bung. Syarat yang kedua tidak bisa kami penuhi. Karena jika kau telah menemui pimpinan Jepang, kami takut kau berubah pikiran. Tenang saja, itu tidak akan terjadi. Biarlah itu menjadi urusanku dia. Tetapi izinkan saya bertemu dengan dia, bertemu dengan pimpinan Jepang itu untuk membahas ini. Baiklah, Bung. Kami akan mengantar ke sana. Maaf, tapi bisa kami pulang? Ini sudah menangis dari tadi. Untuk kali ini, biar saya akan mengantarkan Fatmawati dan Guntur. Saya akan menjamin keselamatannya. Baiklah, kalau begitu, mari kita berangkat sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Jadi begini, kami ingin meminjam rumah Anda. Dalam rangka apa? Kami ingin merumuskan proklamasi kemerdekaan sekarang juga. Jika itu untuk proses kemerdekaan Indonesia, maka pakailah. Terima kasih banyak. Silakan masuk. Mari. Pemuda, silakan duduk di sini saja. Baik, Bung. Silahkan gunakan ruangan ini, Bung. Baiklah. Jika Anda membutuhkan mesin ketik, kertas, pena, dan lain-lain, silahkan panggil saya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Seti, silakan duduk.
Livi, bisakah saya meminta pena dan kertas? Baiklah. Baik, Bung. Terima kasih. Jadi, bagaimana bunyi teks proklamasi kita, Bung? Apakah Bung berdua ada saran? Begini, Bung. Bagaimana jika kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Baiklah, akan saya catat. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, apa lagi, Bu? Apakah Bung ada saran? Bagaimana tentang pemindahan kekuasaan negara kita, Bu? Saya ada ide, Bu. Bagaimana, Bu? Bagaimana dengan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Berarti dari kata-kata Bung tadi, di sini kita akan menjelaskan bahwasanya kekuasaan bangsa kita sudah beralih tangan dari bangsa Jepang ke tangan bangsa kita sendiri. Benar, Bu. Baiklah, akan saya catat. Hal-hal yang kekuasaan dalam waktu Yang sesingkat-singkatnya. ini bagus, Bu. Baiklah, sudah selesai. Berarti tinggal menambahkan Jakarta 1708 wakil bangsa. Nah, ini bagaimana, Bung? Boleh. Sebaiknya kita tanyakan dulu kepada para pemuda. Ya, sebaiknya begitu, Bung. Bidana, Saleh, silakan masuk. Baik, Bung. Oh ya, Darwis juga pengekan. Ya, Darwis. Jadi, beginilah hasil proklamasi yang sudah dirumuskan. Silakan dibaca. Baik, Bu. Bagaimana kalau kata tempo ini diganti dengan kata tempo saja? Karena menurut saya terlalu kejawa-jawaan. Baiklah. Sedangkan kita akan menyiarkannya ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Baiklah, ide yang bagus juga. Apakah masih ada saran lagi, Bidana? Masih ada, Bung, tentang penanggalan ini. Dikhawatirkan generasi muda yang akan datang tidak mengetahui maksud dari tanggal ini. Sebaiknya kita menggunakan Jakarta hari 17 bulan 08 tahun 05 agar generasi muda yang akan datang lebih mengetahuinya. Baiklah, usulan Anda akan saya terima. Lalu, apakah masih ada lagi? Maksud wakil-wakil bangsa ini apa, Bung? Saya pernah melihat teks proklamasi Amerika, mereka menggunakan kata-kata wakil-wakil bangsa. Dan juga saya ingin kita semua yang ada di dalam ruangan ini menandatangani surat tersebut sebagai perwakilan dari bangsa-bangsa Indonesia. Cukup kalian berdua saja, Bung, yang mewakili kami. Cukup nama Bung berdua saja, tanda tangan Bung berdua saja yang terdapat dalam teks ini. Baiklah, jika itu yang kalian mau, akan saya rubah. Terima kasih atas sarannya. Baik, Bung. Silakan, kalian boleh pergi. Terima kasih. Baiklah, sepertinya ini sudah cukup. Sudah, mari kita. Mari. Tolong catat ini. Baik, Bung. Akan saya ketik. Terima kasih.
Maida. Maida. Terima kasih atas ruangnya, Maida. Itu memang sudah kewajiban saya yang senang karena Indonesia akan mencapai kemerdekaannya. Baiklah, kalau begitu kami akan pulang. Terima kasih. Mengapa Bung Karno membuang kertas penting ini? Padahal ini berharga bagi sejarah bangsa Indonesia. Sudah saya saja menyimpannya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Jadi kita harus mengerti bagaimana artinya perjuangan. Begitu besar perjuangan yang telah mengantarkan kita sampai di titik kemerdekaan yang kita rasakan sekarang. Jadi rasa nasionalisme itu sangat penting. Mulai dari sekarang, Bunda tidak mau lagi melihat kalian kalau upacaranya tidak serius, masih goyang-goyang pinggul. Kalau Bunda melihat seperti itu, di kelas Bunda akan kasih kalian sanksi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Karena Bunda lihat waktunya juga sudah mau habis, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Silakan Ketua. Silakan. Bersedia. Beri salam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya nak. Kami kelompok Ki Hajar Dewantara mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 Merdeka! Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain